Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Syabina Kamila dari kelompok 2, Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum yang telah saya kerjakan, guys. Oke, tugas ini saya realisasikan dalam bentuk sebuah aplikasi bernama MedApp dengan kepanjangan Medical Application yang dirancang. Kayak medical application yang dirancang untuk memberikan informasi dan tips seputar kesehatan atau medical service. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna mendapatkan informasi kesehatan terkini yang mudah dan cepat. Dalam pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan React Native sebagai framework utama. Serta untuk mengambil data berita, artikel kesehatan, dan lainnya, saya menggunakan newsapi.org. Oke, terus untuk halaman sendiri, total sebenarnya ada 7 halaman, 5 halaman utama dan 2 halaman detail. Oke, kita masuk ke API terlebih dahulu, sebagai pembuka ya. Oke, untuk API di sini sudah saya buatkan API-nya. Nah, untuk API sendiri ini hanya ada 2 endpoint yang digunakan, yaitu endpoint page health dan page tips. Nah, untuk page health itu ngambil di explore, sedangkan tips itu itu hasilnya itu akan di halaman tips. Nah, kenapa di sini tulisannya health? Karena dia tuh banyak kan kategorinya, tapi di sini saya hanya mengambil kategori health news saja. Oke. Terus masuk ke profile. Nah, di profile ini sebenarnya dia punya dua dua tipe pengambilan atau pemanggilan gitu. Ini adalah di bagian image. Oke, masuk ke profile. Nah, di bagian profile ini untuk UI yang pertama, ini bagian UI-nya, first. Ini bagian header welcome to aplikasi, ini adalah bagian awalnya. Terus profile section, ini adalah bagian profile sectionnya. Jadi kalau misalnya ini dihapus, berarti bagian atasnya itu nggak ada. Oke, masuk ke profile section, sama ada list ya. Flat list, ini adalah flat listnya. Nah, ini kan bagian UI-nya. Bagian controllernya itu ada di bagian card. Nah, untuk bagian card sendiri, ini menggunakan fungsi-fungsi gitu, memasukkan beberapa fungsi. Nah, salah satunya gini. Ini adalah ada data image. Nah, di sini ada 2 tipe datanya, di mana data bukan tipe data, 2 model gitu. Data untuk bagian yang pertama, list yang pertama itu menggunakan data lokal, dan list kedua itu menggunakan data URL. Nah, di sini kan biasanya kalau data lokal ya lokal aja gitu loh. Dan terus dia nggak bisa, kalau URL ya dia kosong. Nah, di sini enggak. Nah, data lokal sama data URL. Untuk URL-nya ini pemanggilan URL-nya, dan ini pemanggilan lokalnya. Search ini biasa lah ya, ini juga layouting harusnya. Oke, terus datanya tadi ngambil di mana ini? Ini ngambil di bagian data JS. Nah, ini ya yang saya maksud, ini adalah data lokal yang saya simpan di aset, sedangkan yang data kedua, candu, itu diambil dari GitHub atau dari URL. Ini untuk profile. Oke, kita masuk ke halaman utama, home. Di home ini itu ada yang namanya touchable touchable opacity. Di mana touchable ini berguna untuk apa? Jadi kalau misalnya bottomnya di tag atau diklik, dia akan masuk ke halaman lain yang diproses. Dan di sini kebetulan diproses navigationnya navigate explore. Jadi dia masuk ke halaman explore. Begitu juga dengan dari whole tips, masuk ke halaman tips, dan check your profile, masuk ke halaman profile. Nah, terus yang kedua itu ada explore. Jadi ada 5 kan, oke.
Explore ini juga ada touchable opacity. Nah, tapi dia ada dua untuk explore. Nah, dia ada dua model touchable. Yang pertama, dia langsung touchable yang masuk ke halaman detail, sama seperti home tadi. Dan yang kedua, itu touchable yang dia memaparkan tentang detailnya. Gitu. Ini kan, dia akan menjelaskan detailnya, detail dari setiap list yang kita klik. Gitu. Kalau misalnya go to Hertz News, itu artikel default atau artikel utama yang default saja. Jadi itu. Jadi untuk bagian detail ini dia berfungsi dua sebagai halaman utama untuk artikel mungkin tiap per pekan diganti ataupun apa, dan dia juga sebagai halaman detail dari listing news gitu di halaman explore. Bagiannya di mana? Nih, untuk fungsinya, oke, ini const data await specialty. Nah, dia menggunakan API, memanggil API specialty. Bagian sini ya, dia menggunakan API specialty. Kalau misalnya nggak ada datanya, ya berarti dia yang keluar adalah error. Terus, untuk bagian touchable. Nah, bagian touchable untuk bagian go to host news itu bagian awal, itu di bagian sini. Dia ada di line 26 dan 27, jadi dia langsung masuk ke navigation detail. Dan untuk yang kedua, bagian linknya itu akan di bagian sini. Return dia nomor 39 navigation detail kategori host navigation. Kategori, jadi slice kategori. Jadi apapun yang kamu ketik dia akan masuk ke halaman detail masing-masing. Terus yang berarti udah 1, 2, 3, 4. Ini halaman terakhir, halaman 5. Namun di halaman ini berbeda. Nah, dia juga touchable. Tapi kalau misalnya halaman sebelumnya kan touchable di masuk ke halaman berikutnya. Tapi kalau di bagian tips, dia touchable-nya langsung ke URL-nya. Jadi langsung diproses ke URL-nya ini. On proses ke URL. Sini ya, teman. Nih, bisa di tag. Oke. Sinyalnya aman. Aman harusnya. Nih. Gizmod select. Nih. Oke. Nih, tag dulu. Ini masuk ke halamannya. Halamannya. Jadi masuk ke URL-nya. Di logikanya di mana? Logika pemanggilannya itu ada mana tadi, on proses di sini. Oke, jadi aplikasi saya tadi punya 5 halaman utama, ada 6 deh. Ada 6 halaman utama, ada profile, ada tips, ada detail yang berisikan. Kalau misalnya dia menjadi halaman utama, dia bakal membuka artikel terakhir yang dibuka atau artikel utamanya. Terus ada explore yang berisi list berita. Terus terakhir ada homepage, berisi halaman umum. Ya, katanya what's news gitu. Terus kan juga ada button yang akan meneruskan gitu ke halaman-halaman berikutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Syabina Kamila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.